saja dikhawatirkan dalam hidup ini, saudara bertobat. Berarti saudara menganggap Tuhan itu tetanggamu yang cuma manusia biasa saja, yang suka berubah-ubah kalau bicara. Itu kejahatan besar di hadapan Tuhan. Mengerti hal ini, saudara? Kejahatan besar sekali. Dia bukan manusia, dia bukan anak orang. Lalu asal ngomong saja. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau bukan karena iman yang Tuhan berikan, maka tidak mungkin. Kami akan lihat kuasa Tuhan yang luar biasa di Papua dalam pelayanan ini. Dia itu dahsyat, dia itu ajaib. Dia itu luar biasa. Saudara, lihat ini. Bagian terakhir. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 mulai ayat 31. Ada konsep untuk mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. 1 Korintus 7. Mulai 32 dulu, 32 dulu. Kalimat pertama saja. Sudah? 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu dalam hidup, supaya kamu hidup apa? Tanpa kekhawatiran titik. Secara logika, bisa diterima nggak firman ini? Tidak. Mana mungkin ada manusia hidup tanpa kekhawatiran kecuali dia mayat? Betul nggak? Nggak mungkin orang hidup tanpa kekhawatiran. Ayat 29 saya mulai baca. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan diterjemahkan, oh boleh cari lagi, pun begitu artinya. Ngawur kalau begitu. Artinya, jangan sibuk dengan masalah seks. Itu arti radikal ayat ini. Yang beristri seolah-olah tidak beristri. Secara firman ini luar biasa. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ini membingungkan memang kalau kita tanpa Roh Kudus. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Paulus kehabisan kata-kata. Dia berkata pendeknya. Enggak punya kata-kata lagi dia. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Kenapa? Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sudah tahu arti firman ini? Jangan hati kita melekat dengan apa saja yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan, kalau hati kita lekat kepada dunia, maka kasih kepada Bapa enggak akan ada pada kita. Suruh milih satu di antara dua, Tuhan atau dunia. Pendeknya, karena kita masih hidup dalam dunia, kita menggunakan barang-barang dalam dunia ini. Tapi hati kita tidak boleh melekat kepada perkara-perkara itu. Sama sekali. Sama sekali. Roh Kudus mengajar saya luar biasa. Tahun-tahun dulu itu saudara, saya mau untuk membuktikan saya ini sampai di mana. Supaya hati saya tidak melekat kepada dunia. Dia mengajar saya. Kalau rumahmu kemasukan maling, ini ciri yang paling jelas bahwa orang Kristen itu tidak melekat pada keduniawian hidup. Kalau rumah saudara kemasukan maling, jangan teriak maling, maling, jangan. Itu jiwa yang datang sendiri. Oh, enggak ada yang ngamen. Oh, ini serius saudara. Lalu sambut dia, ajak duduk, kenalan, namamu siapa?
Loh, ini benar kok tertawa dibilangin kok. Katakan begini, kamu tahu nggak neraka itu masih buka? Dia bingung, urusannya apa dengan neraka? Kalau kamu mencuri, pasti masuk neraka. Nah, daripada kamu masuk neraka, ubah motivasi datang ke sini sekarang ini. Minta, kalau aku punya aku beri. Pasti malingnya bengong. Terus tanya, kamu sudah makan? Kalau belum, siapkan makanan. Terus ajak ngomong dulu. Apa motivasimu maling? Sudah, dia bisa dapat yang dia perlu. Janjikan pada dia, aku cuma bisa beri ini kepada kamu. Yang lain punya anakku, itu punya istriku, ajak ngomong baik-baik. Sudah, sebelum pulang, doakan dulu dalam nama Yesus. Kira-kira saudara, maling itu bertobat? Memang sih belum tentu. Tapi paling tidak, itu maling syok. Aku ini masuk rumahnya siapa tadi itu ya? Luar biasa. Itu prinsip saya pakai tahun-tahunan sudah. Saya ini kalau punya uang saya nggak pernah sampai sembunyi-sembunyi gitu. Enggak, saudara. Malah repot saya ini. Bukan saya mau sembrono, tidak. Karena saya nggak mau melekat dengan barang-barang itu. Dengarkan prinsip ini anak-anak Tuhan. Buktinya saya tambah berlimpah, tambah kaya luar biasa. Dari 4 anak saya ngambil doktor S3. 2 itu biaya saya. Kemarin saya bisa kirim lagi yang ke Prancis 850 euro. Ada teman anak saya yang berangkat tadi pagi. Saya titip Pak Pendeta Jarot karena rumah teman anak saya itu di daerah Bintaro. Saudara, Tuhan memberkati luar biasa. Enggak kekurangan, tidak. Karena saya percaya papa saya itu luar biasa. Amin. Saya enggak pernah khawatir dalam hidup. Maka itu tidur saya gampang. Saudara. Istilahnya bau bantal sek langsung. Saudara. Bau bantal langsung hilang. Enak sekali. Karena saya punya papa yang luar biasa, untuk apa saya takut. Sungguh Tuhan itu dahsyat betul, Tuhan itu luar biasa. Percaya hari ini? Papamu luar biasa. Kalau air laut dia cuma tampung, dilekukan tangannya. Renungkan, sepiro gede nih bapakmu. Betul enggak? Air laut cuma selekukan tangannya. Luar biasa. Ayo muliakan dia dalam hidup ini. Kiranya kuasa Pentakosta merubah motivasi kita semua. Kembali ke 1 Korintus 7. Mengapa di surat 1 Korintus 7 ada berita soal kekhawatiran? Supaya kita nggak khawatir. Dengar baik-baik. 1 Korintus 7 itu bicara soal suami istri. Amin. Dan kalau kita ini mempelai Yesus. Saya mau tanya kepada saudara gini aja contoh. Kalau Puan Maharani, siapa yuk dia? Anaknya Presiden Megawati. Itu ngajak saudara jalan-jalan ke Amerika. Diajak loh ya, bukan ikut, diajak. Dia menemukan saudara. Lalu saudara SMS ke temanmu di Indonesia. Duh, aku takut kelaparan, diajak anaknya presiden ini. Kalau dia tahu SMS itu, saya tanya, dia tersinggung gak? Kamu menghina betul. Aku ajak kamu ke Amerika, kamu takut kelaparan. Ngerti contoh ini? Kalau kita ini mempelai Kristus, yang adalah raja segala raja, khawatir, takut gak bisa makan. Itu kurang ajar betul. Kalau saya Yesus, saya cerai istri kayak begitu. Habis menghina sekali. Kamu gak tahu siapa suamimu, Mengerti kata-kata ini, saudara? Siapa suami kita? Amin. Pencipta alam semesta yang hebat. Mari kita menghampiri Tuhan saat